Salam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marcella Clarissa Lin. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berkaitan dengan manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global dalam bidang ekonomi, geografi, sejarah, dan budaya. Tunggu. Jadi ada tahu tuh. Coba. Jangan ketawa, sumpah. Nanti baru foto lanjut. Nanti baru edit. Oh, apa? Nanti baru edit. Mesti kan sampai ketawa. 1, 2, 3. Yang pertama, manfaat perspektif global. Dalam materi ini, yang pertama meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya menghuni suatu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Maksud dari sikap ketergantungan, maksudnya kita saling membutuhkan antar sesama manusia, karena kita tidak bisa hidup jika tidak berhubungan dengan orang lain. Sikap ini tidak berlaku pada individu, namun juga pada instansi atau pemerintah seperti antar kota, provinsi, antar negara. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain. Orang dapat membuat sarana transportasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, kapal laut, dan sebagainya. Teknologi juga sangat berperan penting dalam bidang pendidikan, antara lain adanya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu. Berikut, Kak. Yang ketiga, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Berpikir komprehensif integral adalah model berpikir dengan memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan memperhatikan hubungan berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu agar setiap masalah tersebut dapat terselesaikan. Yang berikut, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Berikut, Kak. Menurut Robert Hanfei dalam bukunya yang sangat terkenal, Inevitable Global Perspective 1976 menyebutkan 5 dimensi dari perspektif global, yaitu yang pertama, consciousness, kesadaran dan penghargaan terhadap berbagai macam pendapat yang berbeda-beda di dunia. Maksud dari perspektif consciousness adalah kesadaran menunjukkan perlunya pengakuan atau kesadaran bahwa sebagai individu memiliki pandangan global yang berbeda dari orang lain. Misalnya, gerakan emansipasi telah menimbulkan kesadaran diri dari kaum wanita dan laki-laki hormat terhadap kedudukan kaum wanita. Yang kedua, state of planet awareness. Adanya pengertian yang mendalam terhadap isu dan peristiwa global. Misalnya kemajuan dan teknologi informasi seperti televisi, internet, komputer, dan lainnya telah mempercepat laju kesadaran kondisi planet bumi beserta isinya. Yang ketiga, cross-cultural awareness. Adanya perlu kesepakatan yang bisa diterima secara umum, terutama berbedaan karakteristik budaya secara global, yaitu bahwa sekalipun ada perbedaan dalam budaya, namun ada banyaknya kesamaan yang dimiliki. Sebagai contoh, hingga saat ini masih sulit bagi masyarakat kulit putih untuk menerima budaya masyarakat kulit hitam. Demikian pun sebaliknya. Apabila kita saling menerima sifat manusiawi antar kelompok masyarakat, keunikan pelaksanaan berbudaya tidak akan merasa asing, sehingga akan menimbulkan rasa saling percaya dan keasingan antar budaya akan semakin saling mengenal. Berikut, Kak. Yang keempat, sistem awareness. Perlu mengetahui dan mengenal kompleksnya sistem internasional di mana faktor-faktor negara saling mempengaruhi dalam berbagai isu yang terjadi di kawasan yang ada di dunia ini. Dimensi ini menunjukkan sejumlah kesadaran terhadap masalah-masalah pilihan yang dihadapi manusia. Bagaimana pilihan sikap kita dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai contoh, banyaknya penebangan liar merupakan bukti adanya ketidakseimbangan ekosistem di dalam hutan. Yang kelima, optimism of participation.
Di sini kita perlu mengetahui strategi yang tepat untuk berpartisipasi dalam menghadapi isu-isu yang terjadi dari tingkat lokal, nasional, dan internasional. Di sini kita mengartikan partisipasi sendiri adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global, bagaimana masyarakat merespon isu tersebut, salah satunya di masyarakat yang dipengaruhi oleh isu tersebut, seperti isu hak wanita, penduduk asli, dan anak-anak. Berikut, Kak. Dalam kaitannya dengan budaya dan era globalisasi, maka Giansar 1990 mengajukan 4 dimensi. Yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan hampa jika dipengaruhi oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya bangsa menjadi landas bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak dikembalikan lagi. Sebagai contoh afirmasi, kita dapat berkomunikasi dengan orang asing dengan bahasa yang sama. Jadi, kita lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Yang kedua, mereafirmasi atau mengembangkan identitas budaya. Setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Pengembangan identitas budaya atau mereafirmasi menggambarkan proses pengalaman individu menjadi sadar, menerima, dan positif dalam sikap mereka tentang mereka sendiri atau ras lain. Sebagai contoh, saya ambil budaya Belu. Bahasanya bahasa Tetun, rumah adatnya mata besi yang tertua, tarian Likurai, peralatan hidupnya, tajak, parang, kelewang, dan lain-lain. Ini menunjukkan identitas budaya. Yang berikut, partisipasi. Bahwa dalam mengembangkan suatu bangsa dan negara, partisipasi masyarakat secara umum sangat diperlukan dari suatu bangsa atau negara. Contoh partisipasi pada masyarakat, ikut serta dalam segala kegiatan yang ada. Yang kedua, saling bekerja sama sehingga mencapai hasil yang baik dan selalu menjaga keamanan di setiap kegiatan. Yang keempat, mengajukan kerjasama antar budaya bangsa ini dimaksudkan agar saling mengisi, saling memahami terhadap kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Berikut, Pak. Yang berikut tujuan perspektif global. A. Mendorong siswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah global yang berkaitan dengan masalah global. Materi dan masalah global yang berkaitan dengan masalah global seperti pembuangan limbah dan polusi. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Contoh komunikasi lintas budaya yaitu komunikasi dengan orang yang berbeda suku atau berbeda budaya sehingga rawan terjadinya kesalahpahaman. Dengan begitu, kita bisa mengatasi masalah lintas budaya dengan cara memahami komunikasi, pahami dan rangkul perbedaan, aktif mendengar, perbaiki cara berbicara, hindari konfrontasi atau pertentangan atau permusuhan, dan tenang menghadapi konflik. Yang berikut mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan profesinya. Berikut, Kak. Terdapat 5 tujuan pokok perspektif global untuk dikembangkan di sekolah, yaitu yang pertama, mengembangkan pengertian keberadaan mereka sebagai individu-individu yang membentuk masyarakat. Perkembangan manusia sebagai makhluk individu tidak hanya berarti kesatuan jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk individu memiliki makna yang lebih luas, yakni manusia memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya sendiri. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan individualitas. Begitupun sebaliknya, individu juga mampu untuk mempengaruhi lingkungan masyarakat. Kemampuan yang dimiliki setiap individu menjadi hal utama yang menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Yang kedua, mengembangkan pengertian bahwa mereka merupakan anggota masyarakat manusia. Dengan adanya individualitas, setiap orang akan memiliki cita-cita, kehendak, perasaan, semangat, kecenderungan, dan daya tahan yang berbeda-beda. Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dari saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur, sehingga setiap individu dapat saling berinteraksi dengan membantu satu sama lain. Yang ketiga, mengembangkan pengertian bahwa mereka adalah penghuni planet bumi dan kehidupannya tergantung dari planet bumi tersebut. Manusia sangat bergantung dengan alam karena manusia merupakan organisme heterotrof, sehingga apa yang mereka dapat menghasilkan energi sendiri. Organisme yang menghasilkan energi sendiri, manusia memanfaatkan alam untuk mencukupi kebutuhan selama hidup. Contoh alam yang dimanfaatkan manusia adalah tumbuhan, hewan, oksigen, dan cahaya. Berikut, Kak. Yang keempat,
Siswa harus memberi pengertian bahwa mereka adalah partisipasi dalam pelaku aktif atau pelaku aktif dalam masyarakat global. Contohnya, ikut serta masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, agama, dan ekonomi. Yang kelima, mendidik siswa agar mempunyai kemampuan untuk hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab sebagai individu, sebagai insan penghuni planet bumi ini, serta sebagai anggota masyarakat global. Maksudnya di sini, sebagai individu mereka yang mempunyai tanggung jawab di masyarakat. Slide berikut, Kak. Yang berikut, masalah perspektif global, masalah dalam bidang ekonomi. Strategi didasarkan pada realitas baru dari perubahan ekonomi di dunia. Yang pertama, perpindahan modal menjadi daya penggerak ekonomi dunia, bukan lagi perdagangan. Yang kedua, produksi tergantung dari tingkat orang yang bekerja. Yang ketiga, ekonomi dunia mendominasi keadaan ekonomi makro, negara tidak lagi mengendalikan hasil ekonomi. Yang keempat, pertentangan selama 75 tahun antara kapitalisme dan sosialisme telah berakhir. Ikut, Kak. Ada empat tingkat dalam kerjasama integrasi ekonomi, yaitu 1. Wilayah perdagangan bebas atau free trade area adalah sekelompok negara yang setuju untuk menghilangkan semua hambatan internal sebagai perdagangan di antara para anggotanya. Yang berikut, keseragaman pabean adalah evolusi logis dari wilayah perdagangan bebas sebagai tambahan dan dihapuskannya hambatan internal untuk perdagangan. Para anggota keseragaman pabean setuju untuk menegakkan hambatan eksternal umum. Yang berikut, pasar bersama tujuannya untuk penghapusan penghalang tarif internal dan membuka peluang eksternal bersama. Pasar bersama berusaha mengkoordinasi ekonomi dalam sosial dan dengan pasar guna memungkinkan arus bebas modal dan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lainnya. Jadi pasar bersama menciptakan suatu pasar yang terbuka tidak hanya untuk barang tetapi juga untuk jasa dan modal. Berikut, Kak. Uni ekonomi atau ekonomi union. Tujuannya untuk menciptakan suatu bank sentral tunggal, penggunaan mata uang tunggal, dan kebijakan bersama dalam pertanian, pelayanan sosial dan kesejahteraan, perkembangan regional, transport, pajak, persaingan, dan merger, konstruksi dan pembangunan, dan seterusnya. Berikut, Kak. Organisasi multilateral regional. Yang pertama, ada Benelux yang terdiri dari negara Belgia, Netherlands, dan Luxembourg, bertujuan bekerjasama meningkatkan perdagangan antar anggota dan menghilangkan hambatan-hambatan seperti tarif atau bea pabean lainnya. Benelux, tujuan kerjasama di antara ketiga adalah untuk menghambat hambatan dan memastikan pergerakan bebas di perbatasan orang, barang-barang di perbatasan, dan jasa di antara ketiga negara tersebut. Benelux mencontoh kerjasamanya dengan Uni Eropa dan mampu mengambil alih dengan mengejar ide-ide orisinal. Negara-negara Benelux juga bekerja sama dalam apa yang disebut Forum Energi Pentalateral, sebuah kelompok kerjasama regional yang terdiri dari 5 anggota negara-negara bagian Benelux. Yang kedua, ASEAN. Tujuannya adalah meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan dengan sosial budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara pendiri, peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN tentu sangat besar. Banyak hal yang telah dilakukan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, AFTA atau ASEAN Free Trade Area, organisasi kerjasama ekonomi regional yang anggotanya terdiri dari 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. AFTA adalah salah satu perwujudan kerjasama ekonomi regional Asia Tenggara dalam rangka perdagangan bebas. Bagi Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang sangat terbuka untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini menjadi komoditas terbesar.
yang dihasilkan Indonesia dan dapat bersaing secara kompetitif pada pasar regional. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai ekspor komoditas pertanian ke pasar ASEAN. Hal itu mengingatkan beberapa komoditas pertanian Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang masih dihadapkan pada persoalan dalam meningkatkan produksi berkualitas. Berikut, Kak. Latar belakang pembentukan AFTA karena adanya perubahan eksternal, yaitu masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru atau blok-blok perdagangan perkembangan negara-negara komunis pasca Perang Dingin, semakin ketat persaingan pasar internasional. Yang kedua, perubahan internal yaitu adanya kemajuan ekonomi negara-negara anggota selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, mengalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Yang berikut APEC. APEC adalah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik yang anggotanya berjumlah 18 negara. Tujuan APEC tersebut tentunya memerlukan pilar yang membuatnya bisa tercapai. Pilar tersebut didasarkan pada 3 pilar, yaitu perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Yang kedua, fasilitas perdagangan dan investasi difokuskan pada pengurangan biaya transaksi, peningkatan akses terhadap informasi perdagangan, kemudian administrasi pelabuhan, serta penyelarasan kebijaksanaan. Yang ketiga, difokuskan pada penyediaan pelatihan dan kerjasama di bidang pembangunan kapasitas guna membantu ekonomi anggota APEC mengambil manfaat dari perdagangan global dan untuk mengembangkan kapasitas institusional dan personil sesuai dengan ekonomi masing-masing. EFTA atau European Free Trade Area. AFTA adalah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Eropa. Perjanjian kemitraan ekonomi berlaku antara Indonesia dengan keempat negara yang bergabung dalam AFTA. Lanjut, Kak. Yang berikut, NAFTA atau North America Free Trade Area merupakan blok perdagangan yang bersifat eksklusif di kawasan Amerika Utara atau USA, Kanada, dan Meksiko. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara di Amerika Utara. Tujuannya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, mengusahakan barang-barang yang diperdagangkan, meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan dan mengatur keseimbangan ekspor. Berikut, Kak. Latar belakang pembentukan NAFTA, adanya perubahan global baik ekonomi, perdagangan, dan informasi. Yang kedua, perubahan internal yaitu kemampuan ekonomi negara-negara anggota. Yang ketiga, hasil kerja blok lain yang kurang menggembirakan. Yang keempat, mengalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing dan memperkecil sifat defisit perdagangan negara anggota. Dan yang terakhir, organisasi multilateral internasional. Yang berikut, General Arrangement on Trade of Tariff merupakan organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Tujuan pembentukan GATT yakni meningkatkan kesepakatan kerja, memperluas produksi dan pertukaran barang, penghapusan perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Yang berikut, ada NAFTA atau North American Free Trade Area, merupakan blok perdagangan yang bersifat eksklusif di kawasan Amerika atau USA, Kanada, dan Meksiko. Tujuan NAFTA adalah meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota
meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan, dan yang terakhir mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota. Yang berikut, Kak. Latar belakang pembentukan NAFTA. Yang pertama, adanya perubahan global, baik ekonomi, perdagangan, dan informasi. Yang kedua, perubahan internal, yaitu kemampuan ekonomi negara-negara anggota. Yang ketiga, hasil kerjasama blok lain yang kurang menggembirakan. Yang keempat, menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing, dan memperkecil defisit perdagangan para negara anggota. Yang kelima, organisasi multilateral internasional. Organisasi multilateral internasional yang pertama ada GATT atau General Agreement of Trade and Tariff, merupakan organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948. Tujuan pembentukan GATT yakni yang pertama meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, memperluas produksi dan pertukaran barang. Yang ketiga, menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Yang keempat, memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Prinsip-prinsip dalam kesepakatan GATT yaitu prinsip pasar dunia yang terbuka atau liberalisme perdagangan. Yang kedua, prinsip free trade, yaitu prinsip perdagangan bebas dan adil dengan menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan perdagangan internasional, baik yang bersifat tarif barier maupun tarif non-barier. Berikut, Pak. Yang ketiga, prinsip responsivitas atau timbal balik dan non-diskriminasi. Yang keempat, prinsip non-diskriminasi, yaitu prinsip memberi perlakuan yang sama terhadap produk luar dalam negeri, misalnya PPN yang sama. Yang berikut, anti proteksionisme dalam segala bentuk, anti dumping, berikut, Kak. Yang berikut ada UNTAD atau Unbidden Nation Conference of Trade and Development. Merupakan suatu organisasi yang didirikan PBB tahun 1998 dengan tujuan meningkatkan kerjasama perdagangan dan pembangunan di antara kelompok negara industri maju dengan negara-negara yang sedang berkembang. UNTAS mengidentifikasi hasil praktik-praktik perdagangan berdasarkan konsensus multilateral di berbagai bidang untuk dapat meningkatkan kegiatan perdagangan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi yang disertai pembangunan ekonomi. Berdasarkan tujuan tersebut, negara-negara berkembang diharapkan dapat memanfaatkan berbagai hasil kajian dengan program pelatihan UNTAD untuk meningkatkan posisi tawarnya di perdagangan internasional. Berikutnya. Masalah dalam bidang geografi. Beberapa perubahan terjadi di beberapa bagian dunia, misalnya rubuhnya tembok Berlin, terpecahnya Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia membawa pengaruh terhadap perubahan dunia lainnya. Perubahan seperti ini tanpa direncanakan secara matang, akan tetapi terjadi secara spontan karena adanya pengaruh dari sistem ekonomi global. Masalah dalam bidang geografi ini ada polusi, perubahan iklim, populasi, pembuangan limbah, dan penipisan lapisan ozon. Yang berikut masalah dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. PPKN merupakan bidang studi atau mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum sekolah dari mulai SD sampai SMU. PPKN ini pada dasarnya bermuat materi Pancasila dan kewarganegaraan yang melandasi kehidupan bernegara.
Isu kewarganegaraan dalam konteks nasional secara garis besar akan meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bidang geologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan agama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut masalah dalam bidang sejarah dan budaya. Yang pertama, membentuk wawasan kebangsaan, memperluas wawasan dan persepsi anak didik yang berkaitan dengan permasalahan bahwa mereka bukan saja sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga sebagai warga dunia. Yang ketiga, memberikan wawasan untuk mengkaji ulang nilai dan budaya yang ada, apakah masih dapat kita gunakan dan sesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Lanjut, Kak. Yang kedua, dalam kaitannya dengan nilai budaya. Yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni dari satu kampung, provinsi, atau negara, akan tetapi penduduk dari satu dunia yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam bersikap dan bertindak harus mencerminkan sebagai warga negara. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama dalam perkembangan iptek. Yang ketiga, mengkondisikan para siswa untuk berpikir integral sehingga satu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Masalah yang dihadapi pada bidang sejarah, dalam bidang sejarah dan budaya, yaitu anak-anak muda zaman sekarang tidak tahu akan sejarah yang terjadi di masa lampau akibat dari pengaruh globalisasi. Hal tersebut dapat dicegah dengan mempelajari sejarah dan budaya. Dengan itu kita bisa mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi maupun belajar dari perubahan yang terjadi tersebut. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian siswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Berikut, Kak. Peran guru akan diterap di berhadapan kepada berbagai masalah, antara lain yang pertama, materi pelajaran IPS dalam kurikulum sekolah tahun 1994 belum sampai untuk membahas masalah dunia, tetapi masih terbatas kepada tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Yang kedua, masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara itu, dalam mata pelajaran IPS dan SD masih menitik beratkan pada materi bidang studinya, misalnya sejarah dan geografi. Itu, Kak. Yang ketiga, mata kuliah perspektif global masih sangat baru. Oleh karena itu, para guru belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengajar materi yang berkaitan dengan masalah globalisasi di SD. Yang keempat, buku sumber untuk pelajaran bersifat global di SD masih sangat kurang. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru untuk memunculkan masalah global dalam pengajaran IPS. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memperkaya diri dengan sumber lain di luar buku paket yang dianjurkan oleh Dependiknas. Sekian dan terima kasih hasil presentasi PPT saya.